kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyampaikan adanya tren kenaikan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak lebih dari 2.500 orang yang terpaksa berhenti kepesertaannya akibat terkena PHK. Sedangkan sejak awal tahun hingga Maret 2025, sudah ada sebanyak 73.992 peserta yang terkena PHK. Dalam konversi pers yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pada Selasa malam, Ketua APindo Sinta Wijaya Kamdani turut merespon banyaknya gelombang PHK yang saat ini kerap kali terjadi di segala sektor. Menurutnya hal ini yang harus menjadi perhatian yang sangat serius terutama oleh pemerintah. Menurutnya serapan barang membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi. Sinta menambahkan, Indonesia harus menyiapkan 3 hingga 4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya, karena Sinta khawatir gelombang PHK ini tidak akan berhenti. Nanti teman-teman bisa confirm, but yes, that's what's happening. Jadi betul Mas Agung bahwa ini yang sedang terjadi dan kami justru kenapa kami sekarang gembor-gembor karena ngelihat angka PHK kami juga jadi khawatir gitu karena kuartal kedua, kuartal ketiga kami nggak melihat akan ada perbaikan terus terang. Jadi makanya ini sekarang gimana nih apa yang sebaiknya kita lakukan. Jadi kita udah tahu nih masalahnya ini, gitu kan. Sekarang apa yang mesti dilakukan. Makanya kami mendorong memang task force dari Satgas dari regulasi itu penting gitu untuk melihat perbaikannya seperti apa perbaikan iklim itu saja. Ini kan kebanyakan balik lagi kepada policy ya kebijakan. Tapi dari sisi lain kan perlu stimulusnya ini, stimulus insentifnya ini. Saya bilang kalau kita bisa melalui masa pandemi pada waktu itu dengan paket kebijakan dan lain-lain, ya mestinya kita bisa lakukan yang sama pada saat ini gitu. Nah ini yang mungkin yang perlu menjadi perhatian. Banyaknya gelombang PHK saat ini, APindo menilai perlunya Indonesia untuk melakukan revitalisasi industri padat karya. Berdasarkan hasil survei APindo, terhadap 357 perusahaan anggota yang dilakukan pada Maret 2025, ada 5 alasan paling utama dari para perusahaan yang melakukan PHK. Alasan tertinggi dengan perolehan 69,4%, yakni perusahaan melakukan PHK karena menurunnya permintaan. Selanjutnya 43,4% karena naiknya biaya produksi, 33,2% perusahaan melakukan PHK karena perubahan regulasi ketenagakerjaan berupa upah minimum, 21,4% karena tekanan produk impor, dan 20,9% perusahaan melakukan PHK karena alasan teknologi dan otomasi. Masih terkait dengan pembahasan yaitu badai PHK yang terjadi di Indonesia. Untuk itu kita akan terhubung langsung oleh Ketua BPJS Watch Jatim dan pengamat ketenagakerjaan yaitu Bapak Arief Supriyono. Halo Bapak Arief. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nola. Waalaikumsalam Pak Arief, selamat sore. Mungkin bagaimana nih Pak, karena kondisi di tahun 2025 yang baru saja berjalan sekitar 5 bulanan ini, badai PHK sudah merajalela di Indonesia. Bagaimana tanggapannya Bapak dengan tren badai PHK yang terus naik angkanya ini, Pak Arief? Ya. Memang sangat luar biasa ya, Mbak Nola ya. Memang kalau kita berbicara mengenai urusan perut ini ya, paling tidak urusan perut ini Mbak Nola. Benar. Ya, karena kan kalau kita berbicara mengenai pekerja itu kan tidak hanya pekerja, tapi keluarganya. Okay. Ada istri dan anak-anaknya ya tentunya ya. Jadi data BPS itu, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, penduduk usia kerja itu ada 216,79 juta, Mbak Nola. Ada 153,05 juta angkatan kerja, ada 63,71 juta itu bukan angkatan kerja. Terus ada dipicu year on year dari Februari 2024 ada sampai Februari 2025. Itu pengangguran di Indonesia itu ada kurang lebih 7,28 juta orang. Itu naik angkanya dari Februari 2024 ke Februari 2025 itu 1,11%. Angkanya di 83.450 orang. Itu belum termasuk mereka yang
bekerja paruh waktu, setengah pengangguran itu kan masih banyak, ya kan? Jadi istilahnya ini dipicu lagi di awal tahun ya, dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025, bagaimana pemerintah membuat efisiensi ya yang diberlakukan per 22 Januari kalau tidak salah waktu itu, sehingga banyak sekali industri-industri itu, contohnya adalah industri pariwisata, industri perhotelan ya, itu banyak sekali, termasuk media, itu banyak sekali yang mereka dengan kebijakan pemerintah ini itu efisiensi mereka yang sangat terdampak. Saya ketemu teman-teman hotel yang biasanya pemerintah terus dari badan, dari yang lain-lain itu banyak acara yang dilakukan di hotel-hotel. Itu sekarang mengalami terjun bebas, Mbak Nola. Jadi mereka yang 1 bulan itu biasanya lebih dari, mohon maaf ya, 50 acara itu sekarang tidak ada sama sekali. Jadi itu yang sangat dirasakan oleh pengusaha ya dalam hal ini ya. Tapi jadi, Pak Arief, mungkin apakah sebenarnya faktor utama atau mungkin faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan jumlah badai PHK ini meningkat secara terus-menerus dari bulan Januari awal tahun sampai sekarang, itu sebenarnya apa sih Pak sebenarnya? Juga dipicu oleh perang dagang ya, Mbak Nola ya. Perang dagang, impor dan resiprokal ya, yang dimana perang dagang Amerika dan Cina ini itu berdampak sekali. Jadi itu walaupun sama Amerika masih diberlakukan kurang lebih 90 hari ya, tapi isu sudah digaungkan sebesar 30%, 32% ini juga sangat berdampak pada industri-industri ya, terutama yang padat karya ya, Mbak Nola ya. Jadi pada saat ini itu kita ngelihat mereka itu PHK itu ada berapa jumlahnya sih, itu bisa dilihat dari klaim JKP ya. Itu yang tercatat di Disnaker ya. Di Jatim sendiri data perusahaan tahun 2024 itu ada 170.517 perusahaan dan 1.711.293 orang, Mbak Nola. Itu yang tercatat di Disnaker ya. Jadi di Disnaker itu di tahun 2024 akhir itu PHK terhadap pekerja itu di Provinsi Jawa Timur ada kurang lebih 8.394 tenaga kerja yang di PHK. Perusahaan yang melakukan PHK itu ada di sektor kimia, ada total 6.001 tenaga kerja. Terus ada di Sidoarjo dan Pasuruan. Sidoarjo itu tercatat di Disnaker itu sebesar 1.144 tenaga kerja. Di Pasuruan ada 1.213 tenaga kerja. Yang di Sidoarjo 1.144, mohon maaf. Kalau kita melihat klaim JKP yang sangat tinggi saat ini ya, kalau di Jawa Timur saja Mbak Nola ya, klaim JKP itu per 12 Mei, data valid ya dari BPJS Tenaga Kerja, itu ada di angka 14.189. Dengan nominal klaimnya itu 27 miliar 833 juta 57.730. Ini data dari BPJS Tenaga Kerja ya. Jadi ada 14.189 orang, Mbak Nola. Per 12 Mei. Ini data valid dari BPJS Tenaga Kerja. Jadi tidak dipungkiri itu yang mereka, mohon maaf ya, perusahaan yang komplai ya Mbak Nola. Perusahaan yang komplai itu yang mendaftarkan karyawannya ke jaminan sosial, ke 5 jaminan sosial. JKN, JKK, JKM, JHT dan JP. Itu baru mereka bisa mendapatkan bonus ya dari BPJS Tenaga Kerja adalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Apabila mereka ter-PHK dengan menunjukkan surat keterangan PHK, melaporkan ke Disnaker juga BPJS Tenaga Kerja, maka pekerja tersebut mendapatkan 60% JKP-nya dari upah yang didaftarkan. Kalau maksimal
gajinya itu 5 juta, Mbak. Kalau kita berhitung 60% berarti kurang lebih 3 juta selama 6 bulan. Oke. Dan alhamdulillah lagi, ya bukan alhamdulillah ya namanya orang ter-PHK ya, tapi paling tidak di Undang-Undang 24 2011 juga Perpres 59 tahun 2024, buruh yang ter-PHK mendapatkan haknya 6 bulan tidak membayar iuran, di mana semuanya itu di-cover oleh BPJS Kesehatan, maka mereka itu mendapatkan haknya selama 6 bulan beserta keluarganya, Mbak Nola. Oke, kita tahan terlebih dahulu, Pak Arief. Nanti akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya, masih terkait dengan badai PHK yang tengah melanda Indonesia ini. Untuk itu jangan kemana-mana, pemirsa, karena kita akan kembali lagi di informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Masih bersama dengan Bapak Arief Supriyono, yaitu Ketua BPJS Watch Jatim dan pengamat ketenagakerjaan Jatim. Kita masih akan membahas persoalan dengan polemik, yaitu badai PHK yang sedang melanda di Indonesia, terutama di Jatim yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak Arief masih bersama kami ya, Bapak Arief? Iya, Mbak Nola. Oke, Ya. Tadi Pak Arief juga sudah menyinggung bahwasanya ada beberapa faktor yang membuat badai PHK ini terjadi, dan salah satu faktornya atau mungkin faktor utamanya adalah dengan adanya persaingan dagang yang ada di luar negeri, yaitu Cina, Amerika, dan Indonesia. Nah, apakah berarti ini membuktikan bahwasanya di Indonesia sendiri pun tidak bisa ibaratnya bahan produksinya sendiri atau mungkin seluruh komponennya dari Indonesia sendiri, Bapak Arief? Iya, betul Mbak Nola. Kalau sebenarnya Indonesia ini kan secara kultur itu kan sangat luar biasa ya. Semuanya ada deh di Indonesia ini daripada di tempat lain, ya kan, dengan tanah yang subur dan segala macam ya. Ini yang harus pemerintah itu memperhatikan bagaimana kita itu berupaya ke pemerintah itu supaya memberikan insentif kepada pengusaha ya. Insentif kepada pengusaha tujuannya adalah apa? Terus menurunkan pajak kepada pengusaha, salah satunya adalah bagaimana mendorong pengusaha ini bisa tumbuh dan sustain, dan badai PHK itu tidak akan terjadi ya. Saya sepakat dengan pemerintah membentuk Satgas PHK ya, tapi juga pemerintah juga harus memperhatikan, karena dengan janji politik presiden waktu itu akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan kan gitu. Ya sebenarnya kita juga pengen menagih janji itu, Mbak Nola, pada saat ini ya. Karena pemerintah juga harus memperhatikan, selain membentuk Satgas PHK, pemerintah juga bagaimana membentuk Satgas gimana untuk membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Karena dipicu dengan melemahnya ekonomi pada saat ini, kita nggak munafik ya. Karena yang ditetapkan oleh pemerintah itu biasanya 5%, itu kalau nggak salah turun di bawah 5% ya. Kalau di Orde Baru waktu itu dengan kenaikan angka kenaikan ekonomi 1%, itu serapan tenaga kerja itu berkisar kurang lebih 600 sampai 700 ribu, Mbak Nola. Tapi dengan adanya sekarang digitalisasi AI ini juga ya, perkembangan teknologi tidak dipungkiri, dengan kenaikan 1% itu serapan tenaga kerja kurang lebih hanya 150 ribu. Dan begitu angka disparitas ini kan juga sangat jauh ya Mbak Nola ya. Tadi bisa disampaikan oleh dengan Apindo juga bahwa padat modal ini juga harus kita perhatikan gitu loh. Jadi padat karya itu sudah banyak yang tergeser ya. Jadi perusahaan-perusahaan padat karya yang berpotensi rawan melakukan PHK itu adalah industri tekstil, garment ya. Pada baru-baru ini juga kita mengenal Seritek itu ya. Seritek itu ada 12 ribu itu. 10 ribu di Surakarta Solo, 2 ribunya di Boyolali. Terus ada industri alas kaki, industri perhotelan, pariwisata, terus industri ini furnitur, Mbak Nola. Itu banyak sekali yang mereka
perusahaan-perusahaan padat karya, termasuk industri rokok ya. Rokok juga itu kan banyak melakukan industri padat karya, di mana perusahaan-perusahaan rokok itu juga mereka mempunyai sebaran di kabupaten yang lain untuk bisa mereka di kabupaten itu bisa memproduksi rokok ya. Terus cold storage ini juga banyak ya, juga di Jawa Timur tentunya itu juga padat karya, karyawannya ribuan ya. Ini yang harus nanti diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah itu berupaya untuk, mohon maaf ya, APBN, keuangan APBN yang saat ini dengan janji politik itu mereka ada makan bergizi gratis ya, ada sekolah rakyat, ada koperasi Merah Putih, itu kalau bisa dengan anggaran yang besar itu, harapan kami dari pengamat pekerja itu juga memberikan stimulus, terus insentif, terus modal yang lunak, terus menurunkan pajak bagi perusahaan dan pengusaha ini, itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini. Jangan sampai itu dilakukan waktu COVID ya. Waktu COVID itu pemerintah ada upaya-upaya seperti itu, tapi terlambat, kan seperti itu. Harapan kami pemerintah harus segera berkomunikasi dengan Apindo, dengan Serikat Pekerja, bagaimana LKS tripartit ini itu dilakukan, berkomunikasi mereka. Pemerintah tidak perlu membuat dewan pertimbangan buruh ya. Itu nanti akan menciptakan juga ruang untuk bagaimana pemerintah itu mengalokasikan dananya untuk itu. Cukup LKS tripartit ini ada aja cukup, Mbak. Di situ ada perusahaan yang diwakili oleh Apindo, ada Serikat Pekerja, juga ada pemerintah dalam hal ini. Oke, tapi Pak Arief, mungkin apakah berarti tandanya bahwasanya BPJS Watch Jatim ini atau BPS Watch melihat bahwasanya tidak ada keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kepentingan pengusaha di Indonesia sendiri? Nah, ini memang benar yang jenengan sampaikan ya. Jadi tentunya di Indonesia ini kan karena ketidakseimbangan itu yang menjadi polemik, Mbak. Jadi dengan angkatan kerja saat ini pemerintah itu harus ada upaya, Mbak, untuk melakukan antisipasi dan mitigasi gelombang PHK ini, itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan mereka para pekerja ini untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan atau vokasi ya, Mbak. Jadi dengan bergesernya padat karya ke padat modal ini juga sangat berpengaruh sekali kan, Mbak Nola ya. Di mana mereka ini mendapatkan tantangan dengan mohon maaf ya, usia yang notabene mereka tidak muda lagi. Yang mereka baru lulus sekolah dan mereka butuh pekerjaan itu kurang lebih 3-4 juta tiap tahunnya, Mbak. Bagaimana mereka bisa nggak terserap, ya kan? Kalau dari sisi perusahaan atau pemberi kerja ini tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya yang sebagai pencari kerja, ya kan? Ini yang menjadi problem ya. Jadi masyarakat kita itu banyak sekali yang mohon maaf mereka sendiri itu mereka tidak mempunyai keahlian atau skill, Mbak. Ini yang nanti tentunya menjadi PR dari pemerintah. Jadi kalau pekerja atau buruh pun tadi misalnya mendapatkan mohon maaf JKP ya, Mbak, mereka akan mendapatkan tambahan, Mbak, pelatihan kerja dari BPJS Tenaga Kerja. Itu ada peningkatan manfaat pelatihan berbisnis, kompetensi yang diselenggarakan oleh LPK, pemerintah, swasta atau perusahaan, Mbak. Jadi BPJS bekerja sama yang terdaftar dan terverifikasi di Disnaker Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja. Jadi itu bisa mengakses mereka di kanal-kanal informasi JKP, itu ada kanal informasi aplikasi Siap Kerja, Mbak Nola. Terus aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO, bisa datang ke kantor cabang BPJS Tenaga terdekat, terus bisa mengisi siapkerja.kemenaker.go.id, terus ada jkp.go.id dan halo.jkp.go.id. Ini yang nanti tentunya bisa diakses oleh teman-teman. Saya berharap dengan bergesernya padat karya ke padat modal ini juga sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh, Mbak. Itu yang bagaimana padat karya ini menyerap banyak orang, sedangkan padat modal tidak.
ya kan, mesin-mesin otomatis, ya kan, mereka yang sendiri harus mempunyai skill khusus, tersertifikasi. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya bagi Indonesia pada hari ini. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan karena industri padat modal juga seperti pertanian, perdagangan, dan pengolahan makanan ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak Arif atas segala informasi dan penjelasan bagian edukasi terhadap kita semua yang ada di sini. Semoga pada PHK yang terjadi di Indonesia pada saat ini semoga telah cepat usai, dan harapan kita semuanya semoga janji pemerintah yang membuka seberapa juta lapangan pekerjaan bisa terwujud secepat mungkin nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Arif atas waktunya untuk bergabung bersama kita di Update Petang. Begitu pula juga pemirsa, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Karena setelah ini kita akan menginformasikan informasi terkini lainnya, jadi jangan kemana-mana.